Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitina Sinta dengan NIM 2248201075. Di sini saya akan memaparkan materi teknologi bahan alam yang meliputi pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan pembuatan sintesia, ekstraksi bahan alam. Pemilihan dan penyiapan bahan itu pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang diinginkan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari identifikasi tata nama dan klasifikasi organisme atau objek berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat-sifatnya. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan itu ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan itu ada pengalaman penggunaan turun-menurun, dan pengujian atau screening. Penyiapan bahan. Pemanen menggunakan bahan baku yang berupa keseluruhan herba atau bagian tertentu saja seperti daun, batang kulit, batang, bunga, dan lain-lain. Bahan baku juga harus sehat dan bersih, tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Sumber bahan bakunya itu ada biodata yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, dan hasil budidaya. Selanjutnya itu tahapan pembuatan sintesia. Yang pertama itu ada sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran kotoran dan bahan asing lain dari sintesia. Yang kedua itu pencucian dilakukan dengan air bersih dan setelah pencucian dilakukan pengeringan selama 1 jam. Yang ketiga itu perajangan dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Yang keempat itu pengeringan dilakukan menggunakan sinar matahari, kering, oven, microwave, dan freeze dry. Selanjutnya itu penghalusan dilakukan bisa menggunakan gunting, pisau, alat, penggiling, blender, mortar, dan lain-lain. Di bawah ini kita bisa lihat klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halusnya. Selanjutnya itu ada tahap garbling atau sortasi kering. Dilakukan setelah sintesia kering dan sebelum dipakai gunanya untuk membuang kotoran. Lalu ada pemeriksaan mutu, identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Selanjutnya ada analisis impurities, analisa kandungan air dan pengering, kadar kabu, kadar serat, dan lain-lain. Lalu ada pengepakan atau packaging. Pengepakan bergantung pada tempat tujuan atau jauh dekatnya. Ada cara pengangkutan dan perkiraan lama di perjalanan. Di pemeriksaan mutu itu pada packaging dicantumkan label sintesia meliputi nama sintesia, waktu panen, nama kolektor, kandungan senyawa asal. Lanjut setelah itu ada penyimpanan. Penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas sintesia. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Nah, selanjutnya itu ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa. Ada klasifikasinya yaitu supercritical fluid extraction, lalu ada solid liquid extraction, dan yang terakhir liquid extraction. Tahap proses ekstraksi, yang pertama itu pelarut masuk ke dalam sel, yang kedua pelarut melanjutkan senyawa metabolit, yang ketiga pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Selanjutnya ada metode ekstraksi, yaitu yang pertama maserasi. Kelemahannya itu waktu lama, senyawa rusak, banyak pelarut, dan kelebihannya itu teknologi sederhana dan senyawanya tidak rusak. Perkolasi, yang kedua itu perkolasi, yaitu kelemahannya lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, terus kelebihannya teknologi sederhana dan waktu yang singkat. Yang ketiga itu ekstraksi dengan reflux. Adapun kelemahannya yaitu kerusakan senyawa, biaya mahal. Dan kelebihan itu sedikit pelarut, waktu yang singkat, rendamen tinggi.
Yang keempat itu desoklatasi. Kelemahannya yaitu kerusakan senyawa, biayanya mahal, dan kelebihannya sedikit pelarut, waktu singkat, dan rendemen tinggi. Yang kelima itu ekstraksi dengan ultrasonikasi. Kelemahannya itu ya di biaya mahal, kelebihannya pelarut sedikit, waktu yang singkat, dan senyawanya tidak rusak. Yang keenam itu ekstraksi dengan microwave. Kelemahannya itu kerusakan senyawa, biaya mahal, dan kelebihannya itu sedikit pelarut, waktu yang singkat, dan rendemen tinggi. Yang terakhir itu ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, pengulangan, ya, dan ada kelemahannya itu kerusakan senyawa, biaya mahal, lalu kelebihannya sedikit pelarut, waktu yang singkat, rendaman tinggi. Contoh pelarut yang digunakan yaitu ada N-heksan, diklorometan, N-butanol, isopropanol, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.